Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi abdahu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa amraja minal masjidil aqsa illa sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita di dunia wal akhirat, yakni Khatimil Anbiya Sayyidil Mursalin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu salam kehormatan kita kepada orang tua kita, penasehat, tokoh masyarakat, keluarga besar kita Manado di Bekasi kau. Setahunya salam kehormatan kepada Ketua PKDP dan Ketua IKM Saratu Jajaran, dan salam kehormatan kepada Labai Saratu Jajaran, dan yang kita muliakan yaitu guru kita yang telah memberikan nasihat tausiahnya di hadapan kita bersama. Umumnya kita yang berhadir pada malam ini tadi rasa sampai di mana ini yang bawa yudah jereda. Iya sudah jereda awal dah kau nan terakhir kau ya awal ya sudah pun ada dulu ya. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar tausiah dari guru kita, yaitu dalam rangka peringatan Asra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat syafaat daripada beliau dan kita diberi keberkahan di dalam kita mendengar haji. Sesuai kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Shadaqallahul aliyul azim. Kata Rasulullah, man sami'a mi'raji wajabat lahu syafa'atu yaumil qiyamah. Tadi kisah Asra dan Mi'raj lah sampai perjalanan Nabi di penghujung Asra, ada di penghujung perjalanan Isra. Ada di Isra, Nabi diperjalankan Allah dimulai dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alah bos nanti kita. Iya. Beberapa hikmah dan beberapa mauizah yang kita ambil di dalam kisah untuk dan kita contoh dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terkandung dalam perjalanan Nabi Asra dan Mi'raj. Nabi setelah berjalan dari Makkah sampai kepada Madinah, tiba di Masjidil Aqsa. Di antara Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa, Nabi mencari alam tamsil. Alam tamsil itu perilaku umat yang dipercaliakan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana nancai bana buat itu? Dua nancai na buat 5 balik ya. Masalah itu tuh nambuwa itu adalah akhlak yang masmumah. Arti akhlak tingkah laku yang tidak bisa dicontoh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nambuwa bagadu nanancak duonya ya. Iya. Nambuwa 5 ban. Mang sesuai
dicalia dalam keadaan sehari-hari memang betul atur. Awak aja seorang namanya banyak nambu buat bernancak kalau buat aja. Banyak buat mau. Jualnya ya. Iya nama dah. Nyari pujinya. Awak aja seorang kalau buat awak banyak nambu buat pada. Ada nak berimo. Seorang nak bayar kalau buat nah. Anak buah aja gua. Baga banyak anak buah. Kalau ditimbang anak buah itu dia nambah iya saja akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak buah tadi. Kalau ditimbang dengan kebaikan yang satu, bandingannya nanti aja anak buah Allah Taala memberikan fadilah baga. Kalau sekali kita beribadah, sekali kita membuat kebaikan, baga dia kira dia tuan Allah fadilah. Dia kira untung aja. Bagaimana sapu dua. Kalau membina buku awal sekali bagai dikira Tuhan. Bagai keuntungannya sekali. Iya keuntungannya sekali dikira Tuhan ya. Baleh namanya. Baleh sekali. Satu bandingan sapu dua bayang saja. Jadi Allah itu magiah kebaikan tidak banyak-banyak dong. Untuk nanti topikku di dalam beribadah tidak banyak-banyak. Kau sembahyang baga? 5 kali dalam sehari semalam. Makan awak berapa kali sehari semalam? Oh, tu makan nasi dong. Nala lain? Berapa kali awak mengunyah-unyah sehari semalam? Tahu kan? Berapa kali mengunyah-unyah tahu dong? Dan barangkali bibir kita menggarik lidah kita bergerak membaca kalimah taibah, kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dihitung tak? Ya segini. Ya. Tapi Allah Taala menyebut, ya Rasulullah menyebut dalam hadis, satu kalimat dalam Al-Quran kita baca satu huruf saja Allah membagikan kebaikan 10. 3 huruf berapa? 30. Alif lam mim kata Nabi bukan 1 huruf itu adalah 3 huruf itu gitu. Ada begitu jadi. Nah 10 kali 3 lah 30 kebaikan lah 30 hoko nah dia adalah tala pahala datang luar dah. Dibaca Fatihah sekali bagawi. Kalau dia tahu dah gua kan? Iya. Lalu pemurah atau Allah berai? Ya. Baga gadang dosa dan baga banyak dosa tanpa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menghapus dengan kebaikan yang tadi. Kalau orang membuat kebaikan, diimbangi dengan kebaikan tadi. Kalau tidak diimbangi, bang tuh di ujang. Kalau nak diimbangi, jual, apa diimbangi kan? Ya tak tahu? Ya. Bagi sabarlah. Tapi kalau lihat kebaikan, Allah Taala akan menghapuskan, akan menyinjang nan segala kejahatan dan dosa kita ini. Masya Allah. Langkah kaki kita aja di rumah kami berapa kali kena? Selangkah aja dari tong itu dari malaikat je. Iya. Nanti bodi sekolah, bangunnya berapa kali? Minum berapa kali dah kuih? Itu dari tong dari malaikat itu. Itu kebaikan memberikan fadilah. Alun mengaji dulu lah. Kalau lah mengaji satu kalimat saja itu dengan kajian sampai pemahamannya, Allah Taala menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ya kan? Dan diselamatkan kita di akhirat nanti. Masya Allah. Itu masalah kelakuan dari nah. Jadi secara capek waktu aja bagat. Oh dia menanya waktu. Waktu apa namanya? Oh wah. Batu yang tua aja jangan. Nanti sampai ya. Waktu binti, waktu itu adalah kalau bahasa Inggris ya, time is money. Kampung dulu pokoknya. Oh kecil, ngomong aja dulu. Iya teman-teman. Iya teman-teman. Time is money. Atau
Waktu itu adalah uang. Itu nanti terjemahan Indonesia sendiri. Bahasa Inggris itu nggak pernah aja ya. Kamu nggak haya. Kalau pena apa? Kalau pena pen. Ambil aja suruh doang. Nah kalau buku apa? Buku. Nah kalau tonggak aja tadi bilang. Tong. Kalau tonggak, kok jangan bahasa Inggris tong dulu. Kalau minum, naik. Bukan pernah aja. Kalau minum, min. Potong bagi dua ya. Bagi dua nya lah. Mudah pernah aja. Bahasa Arab kan yang mudah, yang sulit. Paling sulit seluruh bahasa dunia itu bahasa Arab. Bahasa Inggris kalau mudah pernah aja memang. Jelas. Kalau namo mudah pernah. Nah, terus. Nggak tahu nanti ditanya kita nanti kira dengan bahasa yang lain, kita ditanya dengan bahasa Arab. Aku orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Bahasa di penduduk surga dengan bahasa Arab. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, Mandarin, ada doli. Oh, udah pandai bahasa Arab, udah pandai wajib aja gue. Sembayang, ya kan? Ya. Baca jadi sembayang. Mandua ada pandai bahasa Arab, tengok bahasa aja. Gampang banget aja, saudara. Ditaruhan dalam cerita Asra dan Mi'raj, Nabi lah tiba di Masjidil Aqsa. Itu capek. Tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah berkendaraan dengan apa tadi? Burak kan? Burak ditinggal di ruang musaji. Nabi masuk ke dalam musaji. Burak tinggal dalam musaji. Nabi masuk ke dalam musaji. Burak kok boleh masuk dalam musaji kan? Boleh jadi. Ditekan Nabi je nak masuk dalam musaji yang tekan. Engkau Burak tak bisa masuk. Kamu kau tidak bisa wahai Rasulullah, kau tidak pailong kamu sajinya. Uang binatang, lagi ijaz. Nabi kamu dah ya, sih. Lakukan nasib itu dong. Wahai Burak, engkau binatang. Kalau binatang tak boleh ke dalam musaji. Kamu satu terus bayang. Mati siapa itu? Mengakai itu nak masuk Burak mengakai tidak masuk ke dalam musaji. Disebutnya bahwa engkau bukan orang. Aduh. Dari satu itu betul. Awak ada sembahyang dekat non. Dekat Solo betul. Nah. Azan malaikat Jibril setelah masuk dalam musaji, azan malaikat Jibril itu turun seluruh para arwah Nabi dan Rasul. Sebanyak 120.000 sampai kurang. Jadi lah turun para arwah Nabi dan Rasul, baru Nabi akan melaksanakan sholat berjamaah, sembahyang berjamaah 2 rakaat dengan azan malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, buat ini tidak. Mandangnya itu seluruh arwah, seluruh arwah itu berkunjung ke Masjidil Aqsa. Arwah para nabi baik ke Masjidil Aqsa. Menumpang berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang kamu kiamat azan Nabi lana. Aguah dia tu tiba. Uang mati dia tu lihat. Nak ada ya? Ada. Nak ada kan? Uang mati dia dia tak ada. Jangan kau mati. Uang lalu je nak mau jago dia. Uang lalu je nak mau jago dia. Dah pakai maki azan billah, dah bawa keluar atau
Azan tua malaikat Jibril azan aku tiba sadolah gitu. Itu Jibril, itu kan si Ano. Itu dia hujan azan dia. Dia hujan. Setelah itu tuh Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah dengan para nabi. Untuk menjadi imam, berturut dorot, nang kaje nalalai ke seluruh sepakai. Nama jadi imam itu nak buat ya. Nan buat seluruh nabi itu siapa? Adam. Itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Kaje ini awak Nabi Adam alaihi salam. Dapat tu yang mau jadi imam. Dapat tu do ambo tuwo je nalainya. Kaje Nabi yang namanya awak Nabi Adam. Ambo tuwo je nalainya. Ambo tu mua je nalainya kaje apa. Namu jadi imam. Batunya dekaranu ambo badoso. Ambo banyak salah. Kaje ini itu Nabi Adam alaihi salam. Nah ambo jadi imam. Itulah ke Nabi yang lain, Nabi Daud. Suawe sangat lantang. Nabi Daud kaje ambo bersalah. Nabi-nabi lain bersalah. Akhirnya sepakat menjadi imam adalah Nabi kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nama jadi imam. Nyo paling ketek dah. Sungguh pun ketek beliau awal akhir inyo. Awalnya dan akhirnya Muhammad. Jadi nan tuyo nan ketek iyo. Kalau ketek tapi batuan. Nah ya dah. Oke tua, kalau mau itu aku. 22. Itu baik kan. Ya kan? Itu pilih bersama-sama untuk perwakilan kita itu dituaikan. Itu kasih usaha. Anak kecil ini penyakit yang menjadi tua kecil. Iya kan? Kita sepakai untuk mami dia karena inyo apa? Lagi amanah ini. Amanah ke kedua, ya kan? Amanah itu perlu nasihat, itu perlu arahan dan itu perlu petunjuk. Daripada dari petunjuk itu, kita kan toh supaya berjalan dengan lancar dan bagus. Dia kan wah. Nah, yang kadang mau dan kayaknya punya lah, jadi buat sekolah. Nah, pas sekolah Jawa aja udah mana sekolah lah, sekolah. Oh, tua sih sekolah, rajin bangetnya. Kajian di bawah kan, di dua mana tuh. Oh, lah detes sekali juga suai. Ya kan? Diangkat itu bisa jatuh. Dilantik bisa kata. Cuma ke ulama itu ada yang kayak pejabat yang kayak di ulama anda siapa nama kayak ya kan. Itu contoh. Ditunjuk yang lain apa? Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, mengimami seluruh para nabi dan rasul. Setelah sembahyang 2 rakaat calon capek Nabi keluar saji, Nabi siap untuk bangkit mi'raj. Setelah Nabi sholat, Nabi disuguhkan tiga kali haji dulu. Sagalai dua, nah sagalai lain iya susu, nah sagalai lain air biasa, air tawa, iya tak soalnya. Agar Jibril iftar ya Muhammad, pilih ada kau salah satu. Yang dipilih ada Nabi nama air susu. Kalau lebih apa yang pilih putri? Akan itu kan? Itu pilih apa? Siapa yang terbaik? Semua aja lah. Sedangkan Nabi memilih Yusuf.
Kung ko dapat sa akin turun dilihat. Kung dia sa bawa mo nabi, na iya aja. Yo jangan tua apa juga aja. Ayo sulah. Semuanya, ada beda dong. Kita makan gaji dia tu. Teman. Bapak katakan itu, air susu adalah ube dan minuman. Ube, yo, nuni, tewi. Akan orang Jibril, ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Benar pilih engkau. Kalau seandainya engkau pilih air tua, anak kecil, kalau kau pilih tua, kau mau main, mabuk je main kau kerja ke sini. Mabuk panjang je. Iya. Sedang ada pilih, ada kau pilih, ada 50 aja. Apalagi pilih dari Rasulullah. Nah, ya tu je. Kalau kau pilih ya Makkah, ya Muhammad, Makkah jadi umat kau sadolah hanya Makkah saja. Makkah mana ngai lah. Iya. Ya tu. Puasa apa? Puasa. Jadi sembahyang. Jadi ngaji. Jadi ngeleh. Dia binti menengah je lah. Coba indah ya. Sedangkan dari pilihan Nabi banyak umat yang kau tu nama nengah je dah. Alhamdulillah kau pilihan Yesus. Minum dari Rasulullah, Nabi siap berangkat Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Setelah itu datang janjang dari langit. Janjang itu dua nak tanggo. Nan di bawah itu perak dan teteh amin. Dipijak dia Nabi perak dan dipegang tuangnya amin. Hikmahnya ya dua nak tanggo saja. Wahai Muhammad, nanya, isil ya Muhammad, itu berangkat Mi'raj aja. Kalau bilang itu Mi'raj enak, ya, Mi'raj ke bawah harus lagi dah tahu jadulnya ke bawah. Kalau nanya tu Yobi harus dan boleh ke bawah. Nanya apa tu? Nanya dan nanya umah bodoh. Kadang kata ayo nanya ke bawah dia. Oh, nanya ke rumah jam 2 boleh. Jadulnya ke bawah ya. Iya. Kalau dah pergi, balik. Sudah turun itu. Sudah pergi dah turun itu. Dipijak je Nabi perak hikmahnya, nan perak itu adalah dunia alam. Nan ameh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak dipijak tu yang maksud apa? Dipijak bukan dengan kaki, itu syarat itu. Nah dipijak itu nan kita tiadakan di dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tauhid, nan dipagan suangan Allah, nan kadindaan alam. Jadi dindaan alam berarti dindakan jasa tolo Kalau kita matu kepada Allah, jangan ikut selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kalau sembahyang awak ada je satu nak lain. Awak sembahyang dia dong mengalah. Lihat dong mengalah sembahyang tak kan? Main tong binti. Enggak, tapi orang sembahyang juga leh dong. Johara tu ada. Ada kan? Jadi satu je namanya dia. Ada dan satu itu hanya lewat saja, tidak singgah lalu jadi. Kalau nak singgah itu nama masuk ke hati dalam beribadah itu masuk ke hati selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan nikmat.